Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel YouTube aku yang kali ini insya Allah aku akan bahas sesuatu hal yang menarik tentunya. Tapi sebelum itu, yuk coba bagi teman-teman yang belum subscribe dulu, oke? Dan jangan kemana-mana dan jangan juga di skip video ini, oke? Jadi yang bakal aku bahas di video kali ini adalah ini berkenaan dengan suatu karya ilmiah yang mesti diselesaikan oleh seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di semester akhirnya ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta berdasarkan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Dalam karya ilmiah juga harus berisi data, fakta, solusi mengenai masalah yang diangkat. Jadi saat membuat karya ilmiah, seorang penulis itu harus menaati bagian-bagian penting dalam penulisan ataupun kaidah kepenulisan karya ilmiah, seperti penggunaan bahasa yang formal, baku, sesuai teori dan fakta yang ada di lapangan. Dan adapun nih tujuan penulisan karya ilmiah yang penting banget kita tahu gitu sebelum kita menulisnya. Jadi yang paling utama itu adalah untuk melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah, yang pertama itu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta ataupun data secara jelas dan sistematis. Ya, macam-macam karya ilmiah itu juga banyak ya teman-teman. Tapi kali ini yang akan aku bahas di sini adalah karya ilmiahnya yang berbentuk skripsi. Yang mana skripsi ini adalah suatu syarat untuk mendapatkan gelar S1. Skripsi. Nah, teman-teman, mungkin skripsi itu udah menjadi bayang-bayang horor nih bagi mahasiswa yang tingkat akhir kalau dia tidak benar-benar paham dengan ilmunya. Tapi insya Allah ini akan menjadi mudah kalau misalkan kita sudah tahu harus mulai dari mana dan sudah tahu bagaimana tekniknya dan lain sebagainya. Oke, aku lanjutkan pembahasannya tentang skripsi ya. Oke teman-teman, satu hal yang penting nih sebelum kita menyusun skripsi adalah kita tentukan dulu judul yang akan kita angkat untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini. Tapi nih ada langkah juga nih sebelum kita menentukan judul, itu tentukan dulu temanya apa, dan kemudian kita cari dulu latar belakang atau permasalahannya, dan kemudian baru kita buatkan judulnya. Nah, judulnya ini pun kita harus melalui tahap pengajuan. Ketika setelah di ACC gitu kan, setelah disetujui, barulah kita gunakan judul itu untuk bahan skripsi kita. Paham ya? Terus kalau teman-teman sudah punya judul yang disepakati dan disetujui gitu, kemudian teman-teman sebelum menulis skripsinya, teman-teman harus tahu dulu nih tahapan-tahapan dari penulisan skripsinya. Gimana sih caranya? Pada dasarnya sistematika penulisan skripsi itu sama saja gitu, mungkin hanya ada sedikit-sedikit perbedaan, dan itu memang tergantung pada panduan yang diberikan oleh
perguruan tinggi tersebut atau universitas tersebut. Nih contohnya di tempat aku kuliah itu ketebalan skripsi itu minimal 60 lembar. Terus kemudian bagian sampul atau warna benderanya itu disesuaikan dengan warna khas prodi yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Kemudian ada ukuran font, terus ada jenis font dan lain sebagainya. Itu biasanya ditentukan oleh perguruan tinggi ataupun universitas tersebut. Teknik penulisan secara umumnya nih aku persingkat nih ya, menurut cara mengingat sederhana aku adalah ada bagian pertama yaitu bagian awal, terus yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian penutup. Untuk bagian awal atau pertama dalam penulisan skripsi itu ada halaman sampul, terus kemudian halaman judul, terus ada halaman pernyataan orisinalitas, kemudian ada halaman pengesahan, kata pengantar ataupun ucapan terima kasih jika diperlukan, terus ada halaman persetujuan atau pernyataan tentang publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, terus ada abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kemudian ada daftar isi, terus ada daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus, daftar notasi ataupun daftar lain-lainnya, dan daftar lampiran-lampiran lainnya jika itu diperlukan. Itu adanya di bagian pertama. Kemudian bagian keduanya itu adalah isi. Bagian isi dari skripsi itu biasanya disampaikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dimulai dari bab 1 yang isinya adalah pendahuluan ataupun latar belakang. Nah, di sini latar belakang itu suatu yang harus ditulis. Nah, dan harus memuat yang pertama, alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Ketiga, kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru yang akan menghambat, mengganggu ataupun sampai mengancam suatu proses mencapai tujuan. Yang keempat itu pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan yang kelimanya penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Oke, kemudian lanjut ke bab 2. Bab 2 itu mengurai tentang informasi-informasi umum mengenai tema yang sedang dibahas. Terus kemudian lanjut ke bab 3 dan bab 4 yang isinya itu pembuktian melalui data dan analisa yang didukung oleh teori sampai pada kesimpulan di bab yang paling akhir yang ditentukan oleh fakultas sesuai dengan kebutuhan. Biasanya penulisan skripsi universitas itu mematok jumlah bab yang tidak lebih dari 5 bab. Kemudian bagian ketiga, ini bagian akhir, biasanya berisi daftar referensi ataupun daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran jika ada. Nah, daftar referensi atau daftar pustaka ini adalah daftar bacaan yang menjadi sumber ataupun acuan dan dasar penulisan tugas akhir. Nah, biasanya daftar referensi ini berasal dari buku, artikel jurnal, majalah, hasil wawancara dan lain sebagainya. Dan biasanya suatu universitas itu menganjurkan agar 70% itu daftar referensi yang digunakannya merupakan daftar referensi terbaru. Bahkan di universitas aku itu dibatasi maksimal 10 tahun terakhir gitu. Oke, kemudian ya teman-teman, biasanya nih ketika kita menyusun skripsi tentu dong ada teori-teori yang kita kutip dari sebuah buku gitu. Nah, ini pun ada tekniknya gitu, teknik mengutipnya. Dan kutipan di sini terbagi menjadi 2, ada kutipan langsung dan kutipan langsung atau kutipan lengkap. Itu adalah kutipan yang diambil secara lengkap semua tulisan pendapat ahli yang terdapat pada buku yang kita kutip.
Nah, itu ditulis dengan dua cara. Yang pertama kutipan langsung pendek. Nah, ini kutipan itu tidak lebih dari 4 baris dan penulisannya itu dapat digabungkan dengan kalimat yang ada dalam paragraf tanpa mengganggu kalimat yang lain. Nah, biasanya bagian kutipan itu diberi tanda petik untuk memberikan penguatan. Contohnya ini. Kemudian ada kutipan langsung panjang. Nah, kutipan langsung panjang ini kutipan yang terdiri dari 4 baris ataupun lebih. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Ini tentunya lebih panjang. Contohnya ini. Kemudian ada kutipan tidak langsung, itu isinya. Jadi yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung itu adalah teknik mengutip dengan mengubah kalimat pada kutipan dengan gaya sendiri gitu. Jadi kutipan ini ditulis sejajar dengan badan teks dan masuk secara langsung dalam paragraf tanpa memberi tanda petik. Contohnya ini. Terus nih teman-teman, mungkin ketika kita mengutip teori-teori yang kita gunakan dari suatu buku, kita tuliskan di bagian footnote gitu ya. Nah, bagian footnote ini ya, apalagi ketika misalkan teman itu menggunakan buku yang sama. Nah, teman-teman tidak perlu lagi menuliskan namanya, tahunnya, penerbitnya dan lain sebagainya secara lengkap. Nah, ini ada tekniknya ketika teman-teman menggunakan buku ataupun referensi yang sama. Di sini ada 3 istilah. Yang pertama ada ibid, yang kedua ada objit, yang ketiga ada logit. Yang ke satu, ibid. Ibid itu berasal dari kata ibidem, bahasa Latin yang artinya di tempat yang sama dengan di atasnya. Jadi istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kutipan yang ditulis pada catatan kaki berasal pada sumber yang sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya atau di atasnya, tanpa diselingi oleh sumber lainnya. Jika beda halaman, tinggal ditulis halaman di belakangnya. Kemudian objit. Objit itu berasal dari bahasa Latin opere citato, yang artinya pada karya yang telah dikutip. Nah, istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kutipan yang ditulis pada catatan kaki berasal dari sumber yang sama yang telah disebut sebelumnya, namun tidak sama halamannya serta sempat diselingi oleh sumber lain gitu. Istilah objit ini ditulis sesudah menyebutkan nama penulis buku sumber yang dirujuk. Terus kemudian ada logit. Nah, logit ini berasal dari kata loco citato, bahasa Latin yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Nah, digunakan dengan teknis yang sama dengan objit, namun dengan ketentuan bahwa halaman yang dikutip tersebut sama dengan kutipan sebelumnya. Oke teman-teman, itu baru tentang teknik penulisan skripsinya. Dan untuk menuju kelulusan, menuju wisuda itu perjalanannya masih panjang teman-teman. Kita belum lagi melewati yang namanya seminar hasil. Terus kemudian ada sidang munakosha atau sidang skripsi. Seminar hasil. Seminar hasil itu adalah proses lanjutan dari aktivitas yang pernah dilakukan nih. Sebagai contoh, mahasiswa yang terjun di lapangan ataupun selama di lapangan itu mereka menemukan ilmu ataupun penemuan baru yang sesuai dengan penelitian yang sedang ditempuh. Terus kemudian seminar hasil itu dapat diartikan sebagai proses nih sebelum menuju ujian skripsi gitu. Dan mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya untuk mengetahui masukan dari peserta lainnya, dimana seminar hasil ini sifatnya wajib dilakukan sebelum ujian skripsi. Ini hal-hal yang harus dipersiapkan, terutama PowerPoint dalam seminar hasil ini gitu ya. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, kamu mencantumkan di sini adalah pembukaan. Pastikan membuat isi yang jelas, jangan ambigu, karena pernyataan yang berambigu membuka peluang untuk menjadi bahan pertanyaan dosen penguji. Nah, hati-hati. Terus kemudian mencantumkan keterangan yang jelas. Di bagian awal PPT itu pastikan untuk membuat keterangan yang jelas
yang meliputi judul skripsi, nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, dan identitas perguruan tingginya. Kemudian ada pendahuluan. Kamu bisa membuat bagian pendahuluan ini di mana kamu perlu mencantumkan latar belakang penelitian. Kamu juga perlu mencantumkan kondisi dan data yang ditemukan di lapangan. Terus kemudian ada rumusan masalah. Jadi saat menuliskan rumusan masalah itu kamu bisa menuliskan dalam bentuk singkat, padat, dan jelas. Sisanya kamu yang presentasikan secara lisan, secara gamblang dan jelas serta mudah dipahami. Terus kemudian ada kajian pustaka nih. Karena PPT ini memiliki ruang yang terbatas, maka di bab kajian pustaka kamu hanya perlu mencantumkan poin pentingnya saja tentang variabel yang sedang diujikan. Sisanya bisa dijelaskan secara lisan saat presentasi. Terus selanjutnya ada subjek. Nah, di bagian ini adalah bagian yang pas banget nih buat teman-teman untuk mencantumkan subjek, termasuk juga mencantumkan metode penelitian, terus sampel, populasi, ataupun analisis data. Kemudian ada hasil. Nah, di bagian hasil kamu juga cukup membuat per poin penting saja dan data-data penting saja gitu. Sisanya kamu jelaskan hasil penelitiannya dengan lisan. Yang terakhir ada penutup. Nah, di bagian ini kamu bisa membuatkan kesimpulan gitu ya, kesimpulan, dan jangan lupa juga untuk mencantumkan atau bagian meminta saran sebagai evaluasi nanti ke depannya gitu. Dan jangan lupa tutup presentasimu dengan ucapan terima kasih. Ya teman-teman, setelah banyaknya rangkaian-rangkaian yang harus kita lewati, dan ini adalah satu momen yang paling penting yang harus kita lewati juga, dimana ini adalah penentu kita akan lulus atau tidak selama penantian kuliah ini gitu kan. Apakah kita akan berhasil mendapatkan gelar yang telah kita upayakan selama ini gitu. Ini ada pada sidang skripsi. Jadi sidang skripsi ini adalah wajib untuk kita lalui teman-teman. Nah, kemudian kenapa sih kita harus sidang skripsi gitu kan? Memang tujuannya diadakan sidang skripsi itu apa sih gitu kan? Nah, jadi tujuan dari diadakannya sidang skripsi ini adalah untuk menilai wawasan, pengetahuan, dan kemampuan kita, dan juga kedalaman akademik yang dimiliki oleh mahasiswa, oleh kita gitu ya. Nah, terus kemudian mengenai durasi sidang itu biasanya berbeda-beda ya, tergantung dari ketelitian pengujinya gitu. Tapi mungkin standarnya itu kisaran 1 sampai 2 jam. Tapi kalau kamu sudah bisa membuat dosen itu yakin dengan penelitian kamu, dengan skripsi kamu, itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Terus nih teman-teman, kalau kita misalkan mau ikut sidang skripsi itu harus ada syarat-syarat dan kewajiban yang harus kita penuhi dulu ya. Nah, ini aku bicara tentang syarat ataupun kewajiban yang harus dipenuhi di kampus aku ya gitu. Yang pertama adalah telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, artinya lulus semua SKS-nya dengan nilai minimal C, dan itu pun maksimal harus ada 3, nggak boleh lebih dari 3 gitu. Atau lebih baik nggak ada C-nya, itu lebih top. Terus kemudian memiliki sertifikat MASTA atau MASTA Ta'aruf, terus memiliki sertifikat seminar nasional itu minimal 4, dan itu pun yang diikuti kita selama masa kuliah. Kalau selama masa SMA itu nggak boleh, itu nggak termasuk lah. Terus kemudian ada sertifikat TOEFL, dan itu nilainya minimal 450. Terus kemudian ada sertifikat Al-Quran. Nah, karena kampus aku ini adalah kampus Islami, jadi kampus aku itu ingin memastikan bahwa lulusannya itu memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Makanya ketika dia akan lulus, dia harus punya sertifikat Al-Quran yang menandakan bahwa dia sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Terus kemudian kita selesai melaksanakan KKN.
dan ujian komprehensif. Dan yang paling penting menurut kampus adalah, dan menurut kita juga sih, itu menyelesaikan seluruh administrasi. Artinya jangan ada tunggakan. Terus kemudian tentang penilaian sidang skripsinya. Jadi sidang skripsi itu tentunya di setiap perguruan tinggi memiliki penilaian masing-masing ya, yang berdasarkan mungkin pertama presentasi, terus yang kedua substansinya, yang ketiga teknik penulisan setiap babnya, terus kemudian ada etika akademik, dan yang paling penting adalah kemampuan kita untuk menjawab dosen penguji. Teman-teman, mungkin itulah kelumit atau runtut dan penjelasan aku tentang karya ilmiah. Semoga yang apa aku sampaikan itu bermanfaat. Oke, semangat semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.